Mazmur di ibadah hari Minggu ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 73 ayat 18 hingga 19 yang menyatakan, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin." Demikianlah pembacaan Mazmur kita di pagi hari ini. Selamat pagi, ketemu lagi sama Kak Stephen di YMPT tanggal 19 April 2020. Ya, jangan lupa kalau suka sama khotbah ini like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Bacaannya diambil dari Keluaran 7 ayat 7 sampai dengan 13. Kak Stephen bacakan dengan cepat. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita hari pas hari. Haleluya. Adik-adik nyanyi haleluya, ayo. Oke, nah adik-adik, saya akan jelasin latar belakangnya secara singkat dan cepat. Oke, kitab Keluaran ini ditulis oleh Musa. Garis besarnya cerita tentang kitab Keluaran ini bercerita tentang bangsa Israel, penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel sehingga membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai masuk ke tanah Kanaan. Yang kita baca tadi adalah pertemuan kedua antara Musa dan Harun kepada Firaun untuk meminta agar Firaun membebaskan bangsa Israel. Dan seperti yang tadi selesainya yang kita baca. Nah, maksudnya firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai taruna apa? Nah, kalau Kak Stephen bisa samakan itu adalah pengutusan Musa dan Harun itu sama seperti hidup kita yang nggak gampang juga, ada kesulitannya, kesusahannya, karena Musa dan Harun mereka pada saat itu statusnya
sebagai budak orang Israel, tapi harus ketemu sama raja, sama Firaun, terus ngancem lagi harus bebasin bangsa Israel dari Mesir, gitu ya. Jadi nggak mudah. Tapi ada mukjizat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ya, yang tongkat berubah jadi ular itu, ya. Itu Kak Stephen samakan dengan penyertaan Tuhan. Dan selanjutnya ada juga Firaun memanggil ahli-ahli sihirnya, ya, yang mereka juga bisa buat tongkatnya jadi ular. Nah itu kalau Kak Stephen samakan itu seperti godaan iblis. Nah, adik-adik ya, godaan iblis, seakan-akan iblis itu bisa buat hal yang sama seperti Tuhan. Tapi kalau kita tetap setia dan percaya, kita akan lihat kuasa penyertaan Tuhan yang besar, yang ajaib dalam kehidupan kita, ya adik-adik. Jadi sebagai taruna kita harus meyakini bahwa Tuhan itu maha kuasa. Kita harus berjanji hanya mengandalkan Tuhan dan berkomitmen untuk tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, bahkan menurut kita hal yang tidak mungkin, gitu ya adik-adik. Mungkin pada saat ini adik-adik ini merasa down, depresi ya, nilai jelek, padahal udah belajar terus, sampai dirobek buku pelajarannya, disaring, diminum ya, nggak bisa-bisa gitu ya. Itu DL namanya. Lalu adik-adik juga stres karena lockdown gitu, karena nggak boleh kemana-mana, corona gitu. Banyak masalah, kayaknya nggak ada jalan keluar, deketin gebetan ditolak mulu ya. Ya, tapi kalau kita tetap percaya, berpegang pada Tuhan Yesus, pasti akan ada jalan penyelesaian yang baik bagi setiap masalah kita. Seperti kata dari leluhur bangsa Israel itu Bapak Yusuf yang sudah dijahati oleh saudara-saudaranya. Dia berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah, jadi Tuhan sanggup bekerja dengan cara yang ajaib untuk merubah hal yang kita pikir tidak baik menjadi baik dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, itu kan tapi zaman dulu, zamannya perjanjian lama. Kalau zaman sekarang ada nggak? Ada. Kak Stephen kasih contoh satu. Adik-adik ada yang kenal William Colgate? Nggak kenal pasti ya. Oke. Nah adik-adik, Kak Stephen ceritain Colgate secara singkat. Colgate itu, William Colgate lahir di 25 Januari 1783 di kota Kent, Inggris. Ayahnya itu seorang petani, jadi mereka hidupnya nggak kaya banget ya, karena seorang petani ya. Dalam keadaan politik yang genting, saat itu keluarga Colgate harus menyingkir dari tanah kelahirannya, dari Inggris ke Amerika. Dan di sana ayahnya Colgate itu memulai bisnis pembuatan sabun. Tapi ternyata usahanya gagal dan hancur. Lalu kembali lagi memulai bisnis lagi, tapi gagal lagi. Nah, pada saat keadaan terpuruk itu, teman Kristennya Colgate ini berkata kepada Colgate, berilah hatimu kepada Kristus dan buatlah sabun dengan jujur. Setelah lama dari itu, Colgate selalu mengingat kata-kata itu dalam hatinya. Colgate bekerja di perusahaan pembuatan sabun, tapi perusahaan itu pun bangkrut. Kok Colgate merasa gagal terus ya dalam hidupnya ya. Di tengah-tengah kegagalan demi kegagalan, Colgate tetap tidak mengabaikan waktu pribadinya dengan Tuhan. Hingga akhirnya dalam waktu yang ditentukan Tuhan, Colgate bisa merintis usahanya sendiri dalam pembuatan sabun, dan mukjizat pun terjadi. Bisnisnya sukses dan berkembang. Saat ini, Colgate Palmolive adalah salah satu perusahaan tertua dan tersukses di Amerika. Memiliki cabang di 221 negara dan produknya berkembang banyak. Mungkin yang kita kenal dan kita sering lihat iklan di TV adalah pasta gigi Colgate, salah satu produknya. Gitu. Jadi, adik-adik, seperti dibilang dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan bilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib untuk memberikan masa depan yang penuh harapan kepada adik-adik teruna. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
satu dalam doa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk cinta dan kasih Tuhan, sehingga sampai pada saat pagi hari di minggu yang indah ini, kami ada dan kami hidup. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan Pelka Teruna. Terima kasih untuk ibadah yang kami lakukan di pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar di pagi hari ini. Layakanlah kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang baik di dalam kehidupan ini. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi kehidupan kami semua. Kami dalam menghadapi situasi-situasi sekarang ini, yaitu kami boleh diberikan kehidupan oleh Tuhan. Dan Bapa di sorga, jikalau ada hal-hal yang dapat merintangi kehidupan kami minta dengan penuh kerendahan hati ya Bapa. Engkau datang berkati, lindungi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bebaskanlah kami dari segala sakit, penyakit, virus-virus yang boleh membahayakan kehidupan kami yang sekarang ini terjadi, yaitu virus corona ya Allah Bapa di sorga. Kami punya Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kami. Oleh sebab itu kami minta dengan penuh kerendahan hati ya Bapa di sorga. Engkau lindungi kami, Engkau bebaskan kami dari segala virus yang berterbangan di udara. Tuhan melayakanlah kami, berikanlah kami kehidupan. Dan Tuhan, Engkau lalui akan segala apa yang kami alami ini ya Bapa di sorga, supaya kami kembali lagi melakukan semua aktivitas kehidupan kami dengan baik. Kami selaku kakak layan, kami selaku adik-adik layan, Tuhan tolong lindungi kami semua. Orang tua kami, keluarga kami, bahkan orang-orang yang mencintai kehidupan kami, kiranya Tuhan memberkati. Ini kehidupan kami ya Bapa. Layakanlah kami semua supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik di dalam kehidupan ini. Dan layakanlah kami untuk kami bisa menghadapi situasi-situasi yang sekarang ini terjadi hanya dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Ini kami ya Allah Bapa di sorga, ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, hamba serahkan doa ini kepada Bapa di sorga. Dan Tuhan mau mengampuni segala kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Dan ku tiada berkenan kepadanya, oh sang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita berdoa. Kami sangat menyadari bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Inilah persembahan kami Tuhan, kiranya berkenan bagi kemuliaan-Mu. Amin. Mari kita menutup ibadah kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami ucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, karena Tuhan menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Bapa kami ucap syukur, karena hari ini kami boleh belajar dari Musa dan Harun, yang mana mereka tetap mengikuti perintah Tuhan walaupun banyak tantangan di hadapan mereka. Mereka boleh tetap percaya kepadamu hingga akhirnya mereka melihat mukjizat yang ajaib yang datang daripada Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah kami juga sebagai anak-anak teruna, kami boleh
juga tetap percaya kepadamu Tuhan, mengandalkan Tuhan hingga kami boleh melihat kuasa Tuhan yang ajaib pada waktu Tuhan yang tepat bagi kami. Ya Bapa, ini doa kami, biarlah firman yang kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia, tapi kami boleh membagikannya kepada sama kami ketika kami berbicara, ketika kami bermain, ketika kami juga berada dalam kegiatan sosial yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yang ku percaya dan aku yakin kan ku. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Salam sehat di rumah aja. Ia menjadi Hai adik-adik. yang ku Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan PT, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik aja. Kangen ya untuk sama-sama beribadah lagi di hari Minggu. Cuman karena memang keberadaan saat ini nggak memungkinkan karena COVID-19, gak apa-apa, nggak masalah. Kita masih tetap bisa beribadah walaupun cuman sekedar lewat online. Yuk kita sama-sama beribadah di hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Minggu Pelkat Persekutuan Teruna, Tuhan memberkati kita semua. Semangat selalu. Selamat hari Minggu.
kita akan baca Mazmur di ibadah hari Minggu ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 73 ayat 18 hingga 19 yang menyatakan, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin." Demikianlah pembacaan Mazmur kita di pagi hari ini. Selamat pagi, ketemu lagi sama Kak Stephen di IAMPT tanggal 19 April 2020. Ya, jangan lupa kalau suka sama khotbah ini like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Bacaannya diambil dari Keluaran 7 ayat 7 sampai dengan 13. Kak Stephen bacakan dengan cepat. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita hari pas hari. Haleluya. Adik-adik nyanyi haleluya, ayo. Oke, nah adik-adik, saya akan jelasin latar belakangnya secara singkat dan cepat. Oke, kitab Keluaran ini ditulis oleh Musa. Garis besarnya cerita tentang kitab Keluaran ini bercerita tentang bangsa Israel, penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel sehingga membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai masuk ke tanah Kanaan. Yang kita baca tadi adalah pertemuan kedua antara Musa dan Harun kepada Firaun untuk meminta agar Firaun membebaskan bangsa Israel. Dan seperti yang tadi selesainya yang kita baca. Nah, maksudnya firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai taruna apa? Nah, kalau Kak Stephen bisa samakan itu adalah pengutusan Musa dan Harun itu sama seperti hidup kita yang nggak gampang juga, ada kesulitannya, kesusahannya, karena Musa dan Harun mereka pada saat itu statusnya
sebagai budak orang Israel, tapi harus ketemu sama raja, sama Firaun, terus ngancem lagi harus bebasin bangsa Israel dari Mesir, gitu ya. Jadi nggak mudah. Tapi ada mukjizat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ya, yang tongkat berubah jadi ular itu ya. Itu Kak Stephen samakan dengan penyertaan Tuhan. Dan selanjutnya ada juga Firaun memanggil ahli-ahli sihirnya, ya, yang mereka juga bisa buat tongkatnya jadi ular. Nah itu kalau Kak Stephen samakan itu seperti godaan iblis. Nah, adik-adik ya, godaan iblis, seakan-akan iblis itu bisa buat hal yang sama seperti Tuhan. Tapi kalau kita tetap setia dan percaya, kita akan lihat kuasa penyertaan Tuhan yang besar, yang ajaib dalam kehidupan kita. Ya, adik-adik. Jadi sebagai taruna kita harus meyakini bahwa Tuhan itu maha kuasa. Kita harus berjanji hanya mengandalkan Tuhan dan berkomitmen untuk tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, bahkan menurut kita hal yang tidak mungkin, gitu ya adik-adik. Mungkin pada saat ini adik-adik ini merasa down, depresi ya, nilai jelek, padahal udah belajar terus, sampai dirobek buku pelajarannya, disaring, diminum ya, nggak bisa-bisa gitu ya. Itu DL namanya. Lalu adik-adik juga stres karena lockdown gitu, karena nggak boleh kemana-mana, corona gitu. Banyak masalah, kayaknya nggak ada jalan keluar, deketin gebetan ditolak mulu ya. Ya, tapi kalau kita tetap percaya berpegang pada Tuhan Yesus, pasti akan ada jalan penyelesaian yang baik bagi setiap masalah kita. Seperti kata dari leluhur bangsa Israel itu Bapak Yusuf yang sudah dijahati oleh saudara-saudaranya. Dia berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah, jadi Tuhan sanggup bekerja dengan cara yang ajaib untuk merubah hal yang kita pikir tidak baik menjadi baik dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, itu kan tapi zaman dulu, zamannya perjanjian lama. Kalau zaman sekarang ada nggak? Ada. Kak Stephen kasih contoh satu. Adik-adik ada yang kenal William Colgate? Nggak kenal pasti ya. Oke. Nah adik-adik, Kak Stephen ceritain Colgate secara singkat. Colgate itu, William Colgate lahir di 25 Januari 1783 di kota Kent, Inggris. Ayahnya itu seorang petani, jadi mereka hidupnya nggak kaya banget ya, karena seorang petani ya. Dalam keadaan politik yang genting, saat itu keluarga Colgate harus menyingkir dari tanah kelahirannya, dari Inggris ke Amerika. Dan di sana ayahnya Colgate itu memulai bisnis pembuatan sabun, tapi ternyata usahanya gagal dan hancur. Lalu kembali lagi memulai bisnis lagi, tapi gagal lagi. Nah, pada saat keadaan terpuruk itu, teman Kristennya Colgate ini berkata kepada Colgate, berilah hatimu kepada Kristus dan buatlah sabun dengan jujur. Setelah lama dari itu, Colgate selalu mengingat kata-kata itu dalam hatinya. Colgate bekerja di perusahaan pembuatan sabun, tapi perusahaan itu pun bangkrut. Kok Colgate merasa gagal terus ya dalam hidupnya ya. Di tengah-tengah kegagalan demi kegagalan, Colgate tetap tidak mengabaikan waktu pribadinya dengan Tuhan. Hingga akhirnya dalam waktu yang ditentukan Tuhan, Colgate bisa merintis usahanya sendiri dalam pembuatan sabun, dan mukjizat pun terjadi. Bisnisnya sukses dan berkembang. Saat ini, Colgate Palmolive adalah salah satu perusahaan tertua dan tersukses di Amerika. Memiliki cabang di 221 negara dan produknya berkembang banyak. Mungkin yang kita kenal dan kita sering lihat iklannya di TV adalah pasta gigi Colgate, salah satu produknya. Gitu. Jadi, adik-adik seperti dibilang dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan bilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib untuk memberikan masa depan yang penuh harapan kepada adik-adik teruna. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
kita satu dalam doa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk cinta dan kasih Tuhan, sehingga sampai pada saat pagi hari di minggu yang indah ini, kami ada dan kami hidup. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan Pelkat Teruna. Terima kasih untuk ibadah yang kami lakukan di pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar di pagi hari ini. Layakanlah kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang baik di dalam kehidupan ini. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi kehidupan kami semua. Kami dalam menghadapi situasi-situasi sekarang ini, yaitu kami boleh diberikan kehidupan oleh Tuhan. Dan Bapa di sorga, jikalau ada hal-hal yang dapat merintangi kehidupan kami minta dengan penuh kerendahan hati ya Bapa. Engkau datang berkati, lindungi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bebaskanlah kami dari segala sakit, penyakit, virus-virus yang boleh membahayakan kehidupan kami yang sekarang ini terjadi, yaitu virus corona ya Allah Bapa di sorga. Kami punya Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kami. Oleh sebab itu kami minta dengan penuh kerendahan hati ya Bapa di sorga, Engkau lindungi kami, Engkau bebaskan kami dari segala virus yang berterbangan di udara. Tuhan melayakanlah kami, berikanlah kami kehidupan. Dan Tuhan, Engkau lalui akan segala apa yang kami alami ini ya Bapa di sorga, supaya kami kembali lagi melakukan semua aktivitas kehidupan kami dengan baik. Kami selaku kakak layan, kami selaku adik-adik layan, Tuhan tolong lindungi kami semua. Orang tua kami, keluarga kami, bahkan orang-orang yang mencintai kehidupan kami, kiranya Tuhan memberkati. Ini kehidupan kami ya Bapa. Layakanlah kami semua supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik di dalam kehidupan ini. Dan layakanlah kami untuk kami bisa menghadapi situasi-situasi yang sekarang ini terjadi hanya dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Ini kami ya Allah Bapa di sorga, ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, hamba serahkan doa ini kepada Bapa di sorga. Dan Tuhan mau mengampuni segala kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu berendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Aku tiada berkenan kepadanya, oh sang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Mari kita berdoa. Kami sangat menyadari bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Inilah persembahan kami Tuhan, kiranya berkenan bagi kemuliaan-Mu. Amin. kita menutup ibadah kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, karena Tuhan menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Bapa kami mengucap syukur, karena hari ini kami boleh belajar dari Musa dan Harun, yang mana mereka tetap mengikuti perintah Tuhan walaupun banyak tantangan di hadapan mereka. Mereka boleh tetap percaya kepadamu hingga akhirnya mereka melihat mukjizat yang ajaib yang datang daripada Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah kami juga sebagai anak-anak teruna, kami boleh juga tetap percaya kepadamu Tuhan, mengandalkan Tuhan hingga kami boleh melihat
kuasa Tuhan yang ajaib pada waktu Tuhan yang tepat bagi kami. Ya Bapa, ini doa kami, biarlah firman yang kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia, tapi kami boleh membagikannya kepada sama kami ketika kami berbicara, ketika kami bermain, ketika kami juga berada dalam kegiatan sosial yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. yang ku percaya dan aku yakin kan ku Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Salam sehat di rumah aja. ia menjadi Hai adik-adik, yang ku Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan PT, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik aja. Kangen ya untuk sama-sama beribadah lagi di hari Minggu. Cuman karena memang keberadaan saat ini nggak memungkinkan karena COVID-19, gak apa-apa, nggak masalah. Kita masih tetap bisa beribadah walaupun cuman sekedar lewat online. Yuk kita sama-sama beribadah di hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Minggu Pelkat Persekutuan Teruna, Tuhan memberkati kita semua. Semangat selalu. Selamat hari Minggu.
membaca Mazmur di ibadah hari Minggu ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 73 ayat 18 hingga 19 yang menyatakan, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin." Demikianlah pembacaan Mazmur kita di pagi hari ini. Selamat pagi, ketemu lagi sama Kak Stephen di YMPT tanggal 19 April 2020. Ya, jangan lupa kalau suka sama khotbah ini like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Bacaannya diambil dari Keluaran 7 ayat 7 sampai dengan 13. Kak Stephen bacakan dengan cepat. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita hari pas hari. Haleluya. Adik-adik nyanyi haleluya, ayo. Oke, nah adik-adik, saya akan jelasin latar belakangnya secara singkat dan cepat. Oke, kitab Keluaran ini ditulis oleh Musa. Garis besarnya cerita tentang kitab Keluaran ini bercerita tentang bangsa Israel, penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel sehingga membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai masuk ke tanah Kanaan. Yang kita baca tadi adalah pertemuan kedua antara Musa dan Harun kepada Firaun untuk meminta agar Firaun membebaskan bangsa Israel. Dan seperti yang tadi selesainya yang kita baca. Nah, maksudnya firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai taruna apa? Nah, kalau Kak Stephen bisa samakan itu adalah pengutusan Musa dan Harun itu sama seperti hidup kita yang nggak gampang juga, ada kesulitannya, kesusahannya, karena Musa dan Harun mereka pada saat itu statusnya
sebagai budak orang Israel, tapi harus ketemu sama raja, sama Firaun, terus ngancem lagi harus bebasin bangsa Israel dari Mesir, gitu ya. Jadi nggak mudah. Tapi ada mukjizat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ya, yang tongkat berubah jadi ular itu, ya. Itu Kak Stephen samakan dengan penyertaan Tuhan. Dan selanjutnya ada juga Firaun memanggil ahli-ahli sihirnya, ya, yang mereka juga bisa buat tongkatnya jadi ular. Nah itu kalau Kak Stephen samakan itu seperti godaan iblis. Nah, adik-adik ya, godaan iblis, seakan-akan iblis itu bisa buat hal yang sama seperti Tuhan. Tapi kalau kita tetap setia dan percaya, kita akan lihat kuasa penyertaan Tuhan yang besar, yang ajaib dalam kehidupan kita, ya adik-adik. Jadi sebagai taruna kita harus meyakini bahwa Tuhan itu maha kuasa. Kita harus berjanji hanya mengandalkan Tuhan dan berkomitmen untuk tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, bahkan menurut kita hal yang tidak mungkin, gitu ya adik-adik. Mungkin pada saat ini adik-adik ini merasa down, depresi ya, nilai jelek, padahal udah belajar terus, sampai dirobek buku pelajarannya, disaring, diminum ya, nggak bisa-bisa gitu ya. Itu DL namanya. Lalu adik-adik juga stres karena lockdown gitu, karena nggak boleh kemana-mana, corona gitu. Banyak masalah, kayaknya nggak ada jalan keluar, deketin gebetan ditolak mulu ya. Ya, tapi kalau kita tetap percaya berpegang pada Tuhan Yesus, pasti akan ada jalan penyelesaian yang baik bagi setiap masalah kita. Seperti kata dari leluhur bangsa Israel itu Bapak Yusuf yang sudah dijahati oleh saudara-saudaranya. Dia berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah, jadi Tuhan sanggup bekerja dengan cara yang ajaib untuk merubah hal yang kita pikir tidak baik menjadi baik dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, itu kan tapi zaman dulu, zamannya perjanjian lama. Kalau zaman sekarang ada nggak? Ada. Kasih contoh satu. Adik-adik ada yang kenal William Colgate? Nggak kenal pasti ya. Oke. Nah adik-adik, Kak Stephen ceritain Colgate secara singkat. Colgate itu, William Colgate lahir di 25 Januari 1783 di kota Kent, Inggris. Ayahnya itu seorang petani, jadi mereka hidupnya nggak kaya banget ya, karena seorang petani ya. Dalam keadaan politik yang genting, saat itu keluarga Colgate harus menyingkir dari tanah kelahirannya, dari Inggris ke Amerika. Dan di sana ayahnya Colgate itu memulai bisnis pembuatan sabun, tapi ternyata usahanya gagal dan hancur. Lalu kembali lagi memulai bisnis lagi, tapi gagal lagi. Nah, pada saat keadaan terpuruk itu, teman Kristennya Colgate ini berkata kepada Colgate, berilah hatimu kepada Kristus dan buatlah sabun dengan jujur. Setelah lama dari itu, Colgate selalu mengingat kata-kata itu dalam hatinya. Colgate bekerja di perusahaan pembuatan sabun, tapi perusahaan itu pun bangkrut. Kok Colgate merasa gagal terus ya dalam hidupnya ya. Di tengah-tengah kegagalan demi kegagalan, Colgate tetap tidak mengabaikan waktu pribadinya dengan Tuhan. Hingga akhirnya dalam waktu yang ditentukan Tuhan, Colgate bisa merintis usahanya sendiri dalam pembuatan sabun, dan mukjizat pun terjadi. Bisnisnya sukses dan berkembang. Saat ini, Colgate Palmolive adalah salah satu perusahaan tertua dan tersukses di Amerika. Memiliki cabang di 221 negara dan produknya berkembang banyak. Mungkin yang kita kenal dan kita sering lihat iklan di TV adalah pasta gigi Colgate, salah satu produknya. Gitu. Jadi, adik-adik, seperti dibilang dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan bilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib untuk memberikan masa depan yang penuh harapan kepada adik-adik teruna. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
satu dalam doa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk cinta dan kasih Tuhan, sehingga sampai pada saat pagi hari di minggu yang indah ini, kami ada dan kami hidup. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan Pelka Teruna. Terima kasih untuk ibadah yang kami lakukan di pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar di pagi hari ini. Layakanlah kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang baik di dalam kehidupan ini. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi kehidupan kami semua. Kami dalam menghadapi situasi-situasi sekarang ini, yaitu kami boleh diberikan kehidupan oleh Tuhan. Dan Bapa di sorga, jikalau ada hal-hal yang dapat merintangi kehidupan kami minta dengan penuh kerendahan hati ya Bapa. Engkau datang berkati, lindungi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bebaskanlah kami dari segala sakit, penyakit, virus-virus yang boleh membahayakan kehidupan kami yang sekarang ini terjadi, yaitu virus corona ya Allah Bapa di sorga. Kami punya Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kami. Oleh sebab itu kami minta dengan penuh kerendahan hati ya Bapa di sorga, Engkau lindungi kami, Engkau bebaskan kami dari segala virus yang berterbangan di udara. Tuhan mulayakanlah kami, berikanlah kami kehidupan. Dan Tuhan, Engkau lalui akan segala apa yang kami alami ini ya Bapa di sorga, supaya kami kembali lagi melakukan semua aktivitas kehidupan kami dengan baik. Kami selaku kakak layan, kami selaku adik-adik layan, Tuhan tolong lindungi kami semua. Orang tua kami, keluarga kami, bahkan orang-orang yang mencintai kehidupan kami, kiranya Tuhan memberkati. Ini kehidupan kami ya Bapa. Layakanlah kami semua supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik di dalam kehidupan ini. Dan layakanlah kami untuk kami bisa menghadapi situasi-situasi yang sekarang ini terjadi hanya dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Ini kami ya Allah Bapa di sorga, ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, hamba serahkan doa ini kepada Bapa di sorga. Dan Tuhan mau mengampuni segala kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Aku tiada berkenan kepadanya, bosan sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jadi mari kita berdoa. Kami sangat menyadari bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Inilah persembahan kami Tuhan, kiranya berkenan bagi kemuliaan-Mu. Amin. Mari kita menutup ibadah kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami ucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, karena Tuhan menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Bapa kami ucap syukur, karena hari ini kami boleh belajar dari Musa dan Harun, yang mana mereka tetap mengikuti perintah Tuhan walaupun banyak tantangan di hadapan mereka. Mereka boleh tetap percaya kepadamu hingga akhirnya mereka melihat mukjizat yang ajaib yang datang daripada Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah kami juga sebagai anak-anak teruna, kami boleh
juga tetap percaya kepadamu Tuhan, mengandalkan Tuhan hingga kami boleh melihat kuasa Tuhan yang ajaib pada waktu Tuhan yang tepat bagi kami. Ya Bapa, ini doa kami, biarlah firman yang kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia, tapi kami boleh membagikannya kepada sama kami ketika kami berbicara, ketika kami bermain, ketika kami juga berada dalam kegiatan sosial yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yang ku percaya dan aku yakin kan ku. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Salam sehat di rumah aja. Ia menjadi Hai adik-adik, yang ku Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan PT, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik aja. Kangen ya untuk sama-sama beribadah lagi di hari Minggu. Cuman karena memang keberadaan saat ini nggak memungkinkan karena COVID-19, gak apa-apa, nggak masalah. Kita masih tetap bisa beribadah walaupun cuman sekedar lewat online. Yuk kita sama-sama beribadah di hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Minggu Pelkat Persekutuan Teruna, Tuhan memberkati kita semua. Semangat selalu. Selamat hari Minggu.